Nah, jadi pertama kita siapin dulu nih alat dan bahannya. Jadi pertama kita siapkan kabel jumper 4, kemudian ada sensor DHT-nya, kemudian ada LED-nya, kemudian kita siapkan juga resistor, kemudian kita siapkan Arduino Uno-nya, kemudian kita siapkan USB untuk menghubungkan Arduino kita ke perangkat laptop kita, dan terakhir kita siapkan juga breadboard sebagai media perakitan kita. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah penyusunannya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah penyusunan rangkaiannya. Jadi pertama kita pasang atau tancapkan dulu sensor DHT kita ke breadboardnya. Kemudian setelah itu kita ambil LED dan pasangkan juga ke breadboardnya. Kemudian setelah itu kita ambil resistor dan pasangkan di jalur positif LED tadi. Kemudian setelah itu kita ambil kabel jumper male to male, kita pasangkan ke negatif LED, kemudian ujung satunya akan kita tancapkan atau pasangkan ke negatif pada breadboard atau baris yang berwarna biru itu. Nah, kemudian kita ambil lagi kabel jumper baru, kemudian kita pasangkan di jalur ujung resistor dan positif LED. Kemudian ujung satunya kita hubungkan ke pin digital 13 yang sesuai dengan kode program kita nantinya. Kemudian kita ambil lagi kabel jumper baru, kemudian kita pasangkan ke positif pada sensor DHT-nya. Kemudian ujung satu kabel jumpernya kita hubungkan ke 5V. Kemudian kita ambil lagi kabel jumper baru, kita pasangkan ke bagian tengah atau out sensor DHT-nya. Kemudian ujung satunya kita pasangkan kepada pin 2 pada Arduino-nya. Nah, selanjutnya kita ambil lagi kabel jumper baru, kemudian kita pasangkan ke bagian terakhir yang belum terisi, yaitu positifnya sensor DHT, ke JND pada Arduino. Kemudian kita hubungkan USB dan ujung satunya kita pasangkan kepada perangkat laptop kita. Nah, sekarang yuk kita bahas cara kerja program Arduino untuk membaca suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 plus LED buat indikator suhu tingginya. Yuk kita bahas baris demi baris biar kamu semua benar-benar paham. Jadi di sini saya sudah ketikkan kodenya, tapi tenang, akan saya bahas secara satu persatu. Pertama, kita mulai dari baris ini. Jadi baris ini kita import dulu library DHT dengan include DHTH. Jadi library ini penting supaya Arduino kita bisa komunikasi sama sensor DHT22 atau sensor DHT11.
Nah, selanjutnya di bawahnya ada pengaturan pin dan tipe sensornya. Kita mulai dari pertama dulu. Kita define DHT pin 2, artinya pin data dari sensor DHT disambungkan ke pin digital nomor 2. Kemudian baris selanjutnya, define DHT type DHT22 menunjukkan bahwa kita ini sedang menggunakan sensor DHT22. Jadi kalau kamu pakai DHT11, maka barisnya ini di sininya kita ubah jadi DHT11, diganti itunya aja. Nah, selanjutnya baris ketiga, define LED pin 13. Ini untuk menentukan pin LED yang akan nyala kalau suhu tinggi. Nah, selanjutnya kita ke baris selanjutnya. Jadi baris DHT pin ini gunanya untuk membuat objek sensor, biar Arduino tahu sensor mana yang mau dibaca. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi setupnya. Jadi di sini ada serial begin 9600 untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps supaya datanya nanti bisa ditampilkan dan kita lihat di serial monitornya. Kemudian, baris DHT begin digunakan untuk memulai sensor. Kemudian pin mode LED pin output, artinya pin LED kita siapkan sebagai output. Kemudian baris selanjutnya digital write LED pin low untuk memastikan LED ini dalam keadaan mati di awal atau low. Kemudian kita masuk ke fungsi loopnya. Yang ini yang saya tandai. Nah, jadi pertama di sini ada delay 2000 yang artinya setiap pembacaan sensor dikasih jeda selama 2 detik. Nah, kemudian ada 3 variabel yang digunakan buat baca data dari sensor, di mana H buat kelembapan, T buat suhu dalam Celcius, kemudian F buat suhu dalam Fahrenheit. Nah, kemudian kita masuk ke baris selanjutnya. Jadi kode if isn't-nya ini dipakai buat ngecek apakah sensor berhasil membaca data. Kalau datanya nggak valid, maka program nanti akan menampilkan pesan error dan nggak lanjut ke proses berikutnya. Misalnya pesan errornya gagal membaca dari sensor DHT, seperti itu. Nah, selanjutnya ada compute head index, yaitu fungsi bawaan dari library DHT-nya. Jadi head index ini menghitung suhu yang dirasakan tubuh manusia berdasarkan suhu dan kelembapan. Jadi misalnya kadang suhu aslinya 30 derajat tapi terasa kayak 33 karena lembab. Nah, itu adalah contoh dari hasil perhitungan head index. Nah, setelah itu semua hasil pembacaan akan ditampilkan di serial monitor. Jadi di sini kita bisa lihat kelembapan, suhu, dan indeks panasnya dalam format yang sudah rapi. Misalnya nanti hasilnya kelembapannya ini 55%, kemudian suhunya 30 derajat, indeks panasnya 31 derajat Celcius, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada logika LED indikatornya atau if-else-nya. Kita ke if-nya dulu. Jadi, kalau suhunya di atas 32 derajat, maka LED-nya akan menyala sebagai tanda suhu tinggi. Jadi kode menyalanya di sini menggunakan high. Nah, else atau tapi kalau suhunya di bawah 32 derajat, maka LED-nya akan mati. Jadi di sini kode matinya itu menggunakan low. Jadi LED ini bisa dipakai sebagai alarm visual kalau lingkungan mulai panas misalnya. Jadi dia nggak deteksi gitu. Nah, jadi itulah tadi cara kerja kode program sensor DHT dengan LED indikator. Sekarang yuk kita lihat hasilnya kalau program ini jalankan. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya. Jadi di sini kami mendekatkan korek api ke dekat sensor suhu DHT-nya.
Jadi pada bagian atas kalian bisa lihat ada serial monitor yang tampil pada perangkat laptop kita, karena kita sudah atur tadi di kode programnya untuk menampilkan serial monitornya, agar kita tahu sekarang suhu berapa misalnya. Dan ternyata ketika suhu mencapai 32 derajat di serial monitor, lampu LED ini akan menyala, karena kita sudah atur tadi jika suhu lebih dari 32 maka lampu akan menyala. Sekian itu saja video tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton dan bye bye.